Itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh persembahan, cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya omong kosong. Bukan omong kosong, semua bisa itu mengatakan. Pelajaran Asyura terlalu dalam, lintas generasi, lintas zaman, lintas waktu. Semakin bergulir zaman, semakin pesat ini pelajaran Asyura. Tidak pernah padam, tidak pernah mampu dipendam. Semakin ajaran ini dipendam, semakin diintimidasi, semakin dihajar-hajar, semakin mencuat ke permukaan. Buktikan setiap tahunnya Arba'in tidak pernah ada matinya. Jutaan manusia berbondong-bondong hadir di Karbala. Ritual dari Najaf, haramnya Imam Ali menuju Karbala. Jutaan manusia, bukan hanya 2 juta, 10 juta, puluhan juta hadir mereka. Seluruh lapisan dunia mereka hadir. Itu membuktikan bahwasanya ajaran Husain tidak pernah padam dari permukaan bumi. Membuktikan persembahan Husain adalah totalitas. Apa? Kenapa? Dan sampai bagaimana ini bisa terjadi semacam ini? Satu, ada dimensi ilahi di dalamnya. Artinya, kalau ada yang mengatakan Husain pergi ke Karbala itu atas dasar kekuasaan, no, salah. Kalau atas dasar kekuasaan, Husain sudah mati, mati jasadnya, mati ruhnya semuanya. Tidak ada ajaran yang kita bisa ambil. Kalau perginya Husain itu demi kekuasaan, lebih daripada itu, bukan itu, tapi adalah dimensi ilahi. Tanggung jawab Allah SWT, tanggung jawab ilahi yang diemban dalam dirinya. Amar ma'ruf yang ada dalam dirinya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Beliau sebagai imam pada zaman itu punya tanggung jawab untuk memperbaiki apa yang terjadi dalam kondisi tatanan sosial. Makanya beliau mengatakan, aku keluar li islahi ummati jadi. Aku keluar dari Madinah menuju Mekah, menuju Kufah. Tidak ada lain kecuali tujuanku untuk memperbaiki kondisi umat kakekku Rasulullah. Bukan atas dasar kekuasaan, bukan atas dasar materi, bukan atas dasar duniawi. Bukan atas dasar duniawi sudah selesai. Husain tidak ada pelajaran di dalamnya. Zainab tidak ada pelajaran di dalamnya. Abbas tidak ada pelajaran di dalamnya. Tidak ada perlu yang dipetik di dalamnya. Tapi kadang ada dimensi ilahi, ruh ilahi di dalamnya. Karbala tetap hidup sepanjang sejarah manusia. Semenjak deklarasikan sejarah Karbala sampai hari kiamat, tidak pernah padam itu. Apa yang membuat hidup terus menyala itu adalah ruh pelajaran dimensi ilahi dalamnya. Siapapun yang rindu terhadap keadilan, lihatlah Karbala. Siapapun yang ingin belajar tentang keikhlasan, belajar di Karbala. Siapapun yang belajar tentang kesabaran, belajar dari Karbala. Siapapun yang ingin belajar tentang pengorbanan secara totalitas, belajar dari Karbala. Semua pelajaran ada di Karbala. Al-Quran itu utuh, pelajarannya ada di Karbala. Seluruh ajaran Rasulullah ada di Karbala. Kalau bisa saya ilustrasikan tentang ajaran Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajarkan Islam dalam sejarah sekitar 23 tahun lama. Setelah itu dilanjut oleh Imam Ali, generasi selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Penyelewengan di mana-mana terjadi. Dobrak-abrik Islam. Mulai disingkirkan Islam. Mulai diotak-atik Islam. Hadis-hadis palsu sudah mulai di mana-mana. Atas nama Rasulullah, saya mendengar Rasulullah, saya melihat Rasulullah, saya melihat Rasulullah. Padahal itu semua palsu. Mulai hadis-hadis muncul, mulai ajaran Rasulullah, mulai diotak-atik yang original dibawa oleh Rasulullah, mulai disampingkan. Yang awalnya lurus, mulai melenceng. Tapi di zaman Imam Ali tidak terlalu parah masalah Islam, karena di situ adalah sosok Amirul Mukminin yang tetap menjaga bagaimana. Di masa Imam Hasan al-Mustabah sudah darurat,
Sampai daruratnya Imam Hasan al-Mustabah harus berbaiat kepada Muawiyah radhiyallahu alaihi. Manusia suci berbaiat, bukan berbaiat, berdamai. Kenapa sampai berdamai? Banyak hal yang menjadi pertimbangan beliau. Melihat kondisi yang ada di lapangan tidak memungkinkan untuk melawan Muawiyah dengan segala kekuatannya Muawiyah, dengan segala dimiliki oleh Imam Hasan al-Mustabah, pengkhianatan yang ada di dalamnya kepada Imam Hasan al-Mustabah, dan agenda-agenda musuh untuk membunuh Imam Hasan al-Mustabah. Kata Imam Hasan, kalau saya melanjutkan perjuangan ini melawan Muawiyah, karena memang komitmen awalnya Imam Hasan al-Mustabah ketika menguburkan ayahnya setelah selesai, beliau mendeklarasikan untuk melawan Muawiyah, melanjutkan perlawanan ayahnya. Tapi apakah itu dilakukan oleh Imam Hasan al-Mustabah? Tidak. Melihat kondisi tidak memungkinkan untuk melawan Muawiyah, pasti kaum muslimin akan habis. Pecinta Ahlul Bait dihajar sama Muawiyah karena atas kekalahannya. Akhirnya memberikan surat damai dengan Muawiyah. Kan Muawiyah masih permainannya cantik. Muawiyah tidak terlalu beringas, tidak terlalu membunuh orang, tidak pesta pora, tidak minum khamar secara terang-terangan. Itu dilakukan Muawiyah. Berbeda dengan Yazid. Nah, di masanya Imam Husain melihat kondisi yang tidak normal sama sekali. Penguasa yang zalim, bukan hanya zalim, kejahatan dipertontonkan. Dan paling parahnya adalah semua mengikuti itu, semua mengiyakan, tidak ada yang melawan. Itu yang dipertontonkan oleh di masa Imam Husain. Imam Husain yang suci semacam ini tidak bisa itu berdiam diri semacam itu, tidak bisa melihat kondisi semacam ini dipertontonkan penguasa yang zalim, yang betul-betul zalim. Muawiyah bukan tidak zalim, tapi Yazid luar biasa kezalimannya, sampai melampaui batas kezaliman Yazid ini apa? Disuruh berbaiat manusia suci ini kepada Yazid. Imam Husain diminta untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Siapa Yazid? Siapa dia? Manusia macam apa dia? Husain suruh berlutut di hadapannya, berbaiat di dalamnya. Manusia suci semacam ini mustahil dia lakukan. Al-Quran mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Mustahil manusia yang dilukiskan kesuciannya dalam Al-Quran suruh menyembah manusia yang bejat ini, manusia yang zalim. Mustahil itu Imam Husain. Maka beliau mengatakan, misli la yubayyi mislah. Orang sepertiku Al-Husain tidak mungkin berbaiat kepada manusia semacam Yazid. Mustahil aku lakukan itu. Mustahil aku ulurkan tanganku kepada dia yang bejat, kepada manusia yang zalim. Misli la yubayyi mislah. Inilah pelajaran Al-Husain tentang pengorbanan. Lihat pengorbanan Karbala itu di luar kapasitas, lintas akal, gak masuk akal. Kita pikir-pikir, gak masuk akal. Bagaimana Imam Husain di peristiwa itu yang besok lusa adalah puncaknya 10 Muharram, melihat peristiwa itu satu persatu, melihat manusia-manusia orang yang setia terhadapnya jatuh di hadapannya, dipenggal kepalanya. Manusia satu persatu cinta kepada Abu Abdillah, mempersembahkan kepada Imam. Bagaimana Imam Husain melihat itu semua? Bagaimana perasaan psikologisnya Imam Husain ketika melihat anak kecil yang masih umur 6 bulan yang masih menyusui? Lalu Imam Husain memintakan air kepada musuhnya. Lalu apa yang diberikan oleh musuh? Bukanlah air yang diberikan, tapi
panah berpatah tiga yang nancap ke leher sang putra. Bagaimana perasaan Al-Husain di masa itu? Melihat kondisi semacam ini, bagaimana menanggung ketabahan dan kesabarannya putra putri yang masih kecil yang ikut andil di Karbala. Makanya pelajaran ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Betul-betul menyayat hati, betul-betul yang punya naluri kemanusiaan masih hidup dalam dirinya. Siapapun yang punya naluri kemanusiaannya masih aktif, siapapun itu, apapun latar belakangnya itu, apapun agamanya itu, apapun itu madhabnya, apapun itu etnisnya, apapun itu latar belakangnya, ketika diceritakan peristiwa Karbala, mustahil tidak tersentuh jiwanya, mustahil tidak tersakiti hatinya jika masih aktif naluri kemanusiaannya. Kecuali sudah manusia bejat seperti Yazid bin Muawiyah, atau seperti Shimir bin Jausan, atau seperti Umar bin Sa'ad, atau seperti lawannya Al-Husain di Karbala. Mustahil orang yang punya naluri kemanusiaan ketika mendengar peristiwa Karbala tidak tersayat jiwanya. Abu Fadl Abbas dengan segala persembahan kepada imamnya, ada pelajaran yang menarik sebelum saya akhiri. Abu Fadl Abbas ini bersaudara dengan Imam Husain, walaupun berbeda ibu. Tapi bagaimana penghormatannya Abu Fadl Abbas kepada Imam Husain? Tidak pernah dalam hidupnya itu menyebut wahai abangku, wahai kakakku, tapi selalu menyebut wahai imam, wahai imam, wahai tuanku, wahai sayyidi, wahai imam. Selalu mengutarakan itu karena memang pesannya dari sang ibu, jangan kamu lancang kepada Al-Husain. Kita berbeda, walaupun kita satu ayah, kita berbeda dengan Al-Husain. Itu pesannya dari seorang ibu, Abu Fadl Abbas. Pesan ini betul-betul menyentuh kepada Abu Fadl Abbas, sampai kata-kata memanggil Al-Husain walaupun dia adalah sebagai saudara, tidak pernah mengatakan abang, wahai abangku, wahai saudaraku, wahai kakakku. Tidak pernah Abu Fadl Abbas selancang itu. Beliau selalu mengatakan wahai imam. Itulah akhlak yang ditampilkan Abu Fadl Abbas di hadapan imamnya, di hadapan imam zamannya. Tahu Imam Husain adalah imam zamannya, bukan kakak, bukan status sebagai kakak, tapi Imam Husain statusnya sebagai imam zamannya bagi Abu Fadl Abbas. Sehingga betul-betul takriman kepada Maula, kepada tuannya, kepada imamnya. Makanya persembahan totalitas, bukan karena ayah, bukan karena kepada saudaranya bukan karena saudaranya Al-Husain, bukan. Totalitas persembahan Abu Fadl Abbas itu karena pada imamnya. Sampai detik-detik akhir yang betul-betul bagaimana Abu Fadl Abbas, kita tidak bisa pernah membayangkan itu. Kita kondisi haus, mungkin betul-betul haus mencekik kita, dan kita sudah betul-betul tidak ada secerca yang bisa membasahi rongga kita, betul-betul kering. Mungkin bicara pun terpatah-patah, kena kering rongga yang tertimpa kita. Tapi bagaimana Abu Fadl Abbas ketika sudah sampai di tepi sungai Furat, itu berlinang air mata, berlinang air, betul-betul jernih, betul-betul menggoda untuk menghirupnya. Dan pada posisi yang betul-betul kehausan, sekian hari sudah tidak ada air lewat di tenggorokannya. Tapi bagaimana Abu Fadl Abbas? Minumkah? Tidak. Walaupun sempat beliau mengambil dengan tangannya, tapi beliau sedang membayangkan Abu Abdillah Al-Husain beserta putra dan putrinya kehausan dan memanggil dirinya, dan menunggu Abu Fadl Abbas untuk kembali membawa air. Seketika Abu Fadl Abbas itu menghempaskan airnya, mengatakan, masa iya tuanku Al-Husain dalam keadaan kehausan sementara aku meminum air ini?
sementara aku menghilangkan dahagaku, sementara Sukainah dengan putri-putri yang lain menungguku untuk membawa air untuk menghilangkan dahaga mereka. Seketika Abu Fadl Abbas menghempaskan air itu dan mengisi girbahnya. Itu akhlak yang betul-betul. Dari mana beliau bisa punya makrifah semacam ini? Satu, basirah, pengenalan kepada imam zamannya. Dalam Abu Fadl Abbas mengenal imam zamannya itu dalam Abu Fadl, ketaatannya, pengorbanannya kepada imam zamannya, kepada Imam Husin betul-betul totalitas. Kalau kita tidak pernah mungkin terpikir semacam itu. Lalu kapalah Abu Fadl Abbas itu memanggil abang-abang ketika detik-detik wafatnya Abu Fadl Abbas. Jadi Abu Fadl Abbas sebelum menghempaskan nyawa terakhirnya, Sayyidah Zahra memangku Abu Fadl Abbas, datang kepada Abu Fadl Abbas seraya memangku, wahai anakku Al-Abbas. Seketika itu Al-Abbas berteriak, oh saudaraku Al-Husain, kamarilah, bantulah aku. Wahai saudaraku Al-Husain, kamarilah, bantulah aku wahai Husain. Seketika itu Al-Husain berlari dan menghampiri saudaranya Abu Fadl Abbas dan langsung memangkunya. Ketika itu Al-Husain bertanya, wahai Abu Fadl Abbas, kenapa pada saat ini kamu memanggilku sebagai saudara, memanggilku abang, sementara selama ini tidak pernah aku dengar dari lisanmu, wahai adekku Al-Abbas? Abu Fadl Abbas mengatakan, wahai abangku, wahai saudaraku Al-Husain, tadi ibundaku Az-Zahra datang memangkuku dan memanggil aku, wahai anakku Al-Abbas, kemarilah. Seketika itu aku memberanikan mengatakan, memanggilmu dengan sebutan saudara, memanggil dengan sebutan abangku kepadamu, wahai Abu Abdullah. Inilah akhlak yang ditampilkan oleh manusia suci, manusia ilahi yang terlibat dalam peristiwa Karbala. Abu Fadl Abbas manusia yang luar biasa, yang betul-betul mengorbankan seluruh dalam kehidupannya untuk imamnya. Inilah pelajaran untuk kita semua yang hadir di malam ini bersama kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan ibrah dan pelajaran kepada kita. Semoga cinta ini tidak pernah tertolak oleh mereka. Semoga